MTR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Paulina. Saya dari Sistem Informasi 23. Di sini saya akan mempresentasikan suatu materi di mana materi tersebut sebagai tugas untuk memenuhi mata kuliah komputasi awan pada ujian akhir semester. Oke, yang pertama ada pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini berisi judul materi yang akan saya bahas, yaitu ada 4 poin. Yang pertama ada apa itu komputasi awan. Yang kedua ada jelaskan layanan komputasi awan sebagai software as a service atau SaaS. Poin ketiga ada jelaskan mengenai Google Workspace. Dan poin terakhir, berikan tutorial penggunaan Google Doc, Google Sheet, dan Google Slide. Oke, yang pertama apa itu komputasi awan? Komputasi awan atau cloud computing adalah gabungan pemanfaatan teknologi komputer atau komputasi dan pengembangan berbasis internet atau awan. Awan atau cloud adalah metafora dari internet, sebagaimana awan yang sering digambarkan di diagram jaringan komputer. Sebagaimana awan dalam diagram jaringan komputer tersebut, awan atau cloud dalam cloud computing juga merupakan abstraksi dari infrastruktur kompleks yang disembunyikannya. Ia adalah suatu metode komputasi di mana kapabilitas terkait teknologi informasi dijadikan sebagai suatu layanan as a service, sehingga pengguna dapat mengaksesnya lewat internet di dalam awan, tanpa mengetahui apa yang ada di dalamnya, ahli dengannya, atau memiliki kendali terhadap infrastruktur teknologi yang membantunya. Poin kedua, jelaskan layanan komputasi awan sebagai software as a service. Software as a service atau perangkat lunak berbentuk layanan adalah suatu metode penyampaian aplikasi perangkat lunak oleh suatu vendor perangkat lunak yang mengembangkan aplikasi web yang diinangi dan dioperasikan, baik secara mandiri maupun melalui pihak ketiga, untuk digunakan oleh pelanggannya melalui internet. Software as a Service atau SaaS merupakan layanan cloud computing yang paling dahulu populer. SaaS ini merupakan evolusi lebih dari konsep ASP atau Application Service Provider. Sesuai dengan namanya, SaaS memberikan kemudahan bagi pengguna untuk bisa memanfaatkan sumber daya perangkat lunak dengan cara berlangganan, sehingga tidak perlu mengeluarkan investasi baik untuk in-house development atau pembelian lisensi. Contoh dari SaaS antara lain yang pertama ada Google Apps. Google Apps ini di dalamnya mencakup Google Docs, Spreadsheet, dan lain-lain. Yang kedua ada Office 365 dan Adobe Creative Cloud. Yang ketiga, jelaskan mengenai Google Workspace. Google Workspace sebelumnya dikenal sebagai G Suite, adalah kumpulan alat komputasi awan, produktivitas, dan kolaborasi, perangkat lunak, dan produk yang dikembangkan dan dipasarkan oleh Google. Pertama kali diluncurkan pada tahun 2006 sebagai Google Apps for Your Domain dan diubah namanya menjadi Google Suite pada 2006. Google Workspace terdiri dari Gmail, kontak, kalender, Meet, dan chat untuk komunikasi, Google Currents untuk keterlibatan karyawan, Drive untuk penyimpanan, dan Google Doc Suite untuk pembuatan konten. Panel admin disediakan untuk mengelola pengguna dan layanan. Pengguna Google Workspace for Education sangat dapat membantu pelaksanaan pembelajaran, pemberian tugas, forum komunikasi antara guru dan siswa melalui Google Classroom, sehingga dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Di dalam Google Workspace ini mempunyai kekurangan serta kelebihan. Kekurangan dari Google Workspace itu tidak menyediakan layanan periklanan. Jadi, Google Workspace hanya berfokus pada informasi-informasi tertentu
dan tidak menyediakan atau tidak membuka layanan dalam bidang iklan. Dan kelebihan dari Google Workspace, yaitu keefisienan dalam pengontrolan data. Google Workspace memungkinkan organisasi Anda mengontrol data sehingga Anda dapat mengamankan dan mengoptimalkannya, memecah dan berbagi informasi, dan memanfaatkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence untuk membuat tim Anda lebih cepat, lebih kolaboratif, dan lebih terinovasi dari sebelumnya. Dan poin yang terakhir yaitu ada tutorial penggunaan Google Doc, penggunaan Google Sheet, dan penggunaan Google Slide. Di sini saya akan memberikan tutorial dari 3 fitur yang sudah saya sebutkan tadi. Sebentar. Yang pertama, tutorial menggunakan Google Doc, yaitu Anda bisa cari di sini, lalu scroll tab Google Doc. Setelah tampilannya keluar, Anda bisa pilih template yang sesuai yang Anda butuhkan. Di sini saya mengambil template blank. Di sini saya akan mencoba fitur voice typing. Nah, voice typing ini tersedia di tools, lalu Anda bisa cari voice typing. Jika voice typingnya tidak muncul, Anda bisa mengganti bahasa dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Lalu kembali lagi ke tools dan mengecek apakah voice typingnya sudah ada atau belum. Jika sudah ada, langsung tap. Di dalam voice typing ini ada bahasa lagi, Anda bisa pilih bahasa yang sesuai. Di sini saya memilih bahasa Indonesia. Nah, setelah bahasa sudah disetting, Anda bisa langsung memasukkan materi apa aja. Di sini tinggal tap di sini, lalu Anda bisa langsung berbicara. Halo semuanya, selamat malam. Nah, contohnya seperti tadi, Anda bisa langsung men-tap di bagian sini dan langsung berbicara apa aja materi yang akan dimasukkan ke dalamnya. Setelah materi selesai dimasukkan, Anda bisa langsung men-share di bagian sini. Lalu yang kedua, saya akan mempraktekkan tutorial penggunaan Google Sheet. Di sini sudah ada tampilan Google Sheet. Jika kalian belum ada, bisa langsung search di sini Google Sheet. Langsung tap. Nah, sama saja. Di sini tersedia beberapa template. Anda bisa memilih template yang sesuai dengan yang Anda butuhkan. Di sini saya memilih template ini. Dan untuk judul, saya memilih My Portfolio. Ini hanya untuk contoh. Untuk judul ini bisa disesuaikan lagi ya, teman-teman. Nah, di dalam Google Sheet ini saya akan membuat layout yang isinya itu video YouTube. Nah, layoutnya ini tersedia banyak. Anda bisa langsung memilih layout mana yang akan Anda masukkan. Di sini saya akan memilih layout ini. Nah, setelah tampilannya keluar, Anda bisa langsung mengklik. Di sini ada upload, select image from Drive, YouTube, Kalender, dan Maps. Saya memilih YouTube. Nah, Anda bisa langsung search
video yang mana yang akan Anda masukkan. Di sini saya mengambil contoh videonya tutorial menggunakan Google Sheet. Nah, Anda bisa langsung klik dan muncul. Nah, untuk linknya, Anda bisa langsung klik dulu. Pause. Nah, share, copy, dan Anda bisa balik lagi ke halaman yang tadi. Untuk linknya, kita simpan di dalam button 9. Saya mengambil contoh, klik di sini. Linknya, Ctrl+V, insert. Nah, seperti ini ya teman-teman. Anda juga bisa memasukkan from drive, sama saja, klik langsung masukkan filenya, lalu pilih button, copy link, dan salin. Jika sudah selesai, Anda bisa langsung mempublish di sini. Oke, yang ketiga, di sini saya akan contohkan memberikan tutorial Google Slide. Nah, setelah tampilannya keluar, Anda bisa langsung memilih template yang tersedia. Di sini saya memilih template yang sudah ada, yaitu materi saya sendiri, materi presentasi. Nah, saya memilih fitur untuk membuat materi presentasi di dalam Google Slide. Di sini Anda bisa memasukkan materi apa saja yang akan Anda presentasikan. Untuk slide bisa Anda sesuaikan berapa banyak. Anda juga bisa memilih tema yang tersedia, ada banyak. Anda juga bisa membuat tema sendiri, bisa mengganti background, memasukkan foto, video, atau voice typing seperti yang sudah saya bahas tadi. Setelah selesai, Anda bisa langsung men-share di sini. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat, dapat dimengerti juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.